Oke, selamat sore ASN Milenial sahabat Prokirholic. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan episode pengadaan di mata milenial. Teman-teman penasaran kah siapa yang menjadi bintang tamu untuk sore hari ini? Langsung saja, boleh ya? Langsung saya kenalin teman-teman yang ada di depan saya nih ya. Oke, kita kedatangan bintang tamu lah ya sebutannya biar lebih apa ya istilahnya ya, biar lebih deket gitu ya. Bintang tamu yang pertama itu Taufik Karisma Putra atau yang biasa kita kenal dengan nama Tama. Iya, selamat sore Agnes yang cantik. Terima kasih, selamat sore Tama. Ini emang pinter biasa ini ya, meraih-meraih gitu. Oke Tam, dirimu sekarang bertugas di mana dan di unit apa, boleh kasih tahu ke teman-teman milenial di manapun berada? Oke, gua bertugas di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gua di Sekretariat Bagian Umum Pengelolaan BUMN dan Layanan Pengadaan. Oke, di DJKI ya. Oke. Di DJKI. Nah, bintang tamu kita yang kedua yaitu Prisi Kairani Arif yang biasa kita panggil Prisi. Betul ya Prisi ya? Atau ada nama panggilan lain? Enggak sih, sampai saat ini masih Prisi. Masih ya? Prisi. Oke, Prisi sekarang sih nama betul. Prisi. Beda lagi itu, Beda Pak. lagi. Oke, Prisi boleh kasih tahu kita juga di unit mana sekarang bertugas? Oh ya. Halo, gue Prisi dari Inspektorat Jenderal. Saya di sekretariat di bagian P2 ya kita tahunya. Terus subaknya? Evaluasi dan pelaporan. Oke, evaluasi dan pelaporan. Oke. Nah, berarti jadi gambaran nih buat teman-teman ASN milenial semua. Kalau kita udah apa ya istilahnya nih, lintas apa ya bidang, nggak cuma orang yang terlibat di dalam, maksudnya terlibat dalam arti kata aktif banget gitu ya, bukan hanya pelaku pengadaan, tapi kita mau lihat pengadaan di mata milenial itu sebenarnya seperti apa sih? Suatu hal yang menakutkan atau mengiyakan? Iya, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, semoga diskusi kita ke depan itu bisa memberikan apa ya insight gitu buat teman-teman kita dimanapun berada ya. Oke, nah kalau boleh aku bertanya gitu ya, sebagai pertanyaan awal gitu ya. Menurut Prisi dan Tama, apa sih yang kalian tahu terkait pengadaan? Gue sebagai laki-laki sejati. Asik. Prisi dulu. Oke, gue pikir lo mau mulai langsung Pak. Oke. Baru gue mau start gitu. Kayaknya Mas Tama nih lebih berpengalaman tapi. Bolanya dilempar ke lo, Bris. Boleh. Udah duluan ya. Because ladies first. Oke. Please deh coba. Oke, gimana ya? Kalau misalnya dari gue kan lebih ke mata gue sebagai orang awam karena gue sendiri kan nggak langsung ketemu sama BUMN atau tentang pengadaan ini nih. Jadi yang pertama kali gue tahu adalah pengadaan itu yang gue lihat dari peraturannya, pengadaan itu adalah proses pengadaan barang jasa. Kalau di lingkup kita berarti pemerintahan ya, berarti di kementerian atau Pemda atau institusi pemerintahan ini. Terus, nah dia tuh menggunakan anggaran APBN kah atau APBD kah. Nah ini tuh prosedurnya itu dari proses identifikasi sampai lo serah terima hasilnya. Oke. Itu yang gue tahu. Oke, jadi ada prosesnya gitu ya. Iya. Ngadain nggak langsung ngada ya. Oke. Ngadain nggak ngada-ngada. Oke, siap. Nah kalau dari lu Tam? Gue nambahin aja sih yang dari Prisi ya. Kalau menurut gue sih di mata milenial tuh pasti pengadaan itu kayak dua sisi ya. Oke. Jadi kayak ada sisi menariknya, ada sisi menakutkannya. Sisi menakutkan, gue dari sisi menakutkan dulu nih. Boleh. Sisi menakutkan kalau menurut gue itu karena sesuatu hal yang tidak rutin dilakukan oleh semua orang tentunya. Jadi artinya hanya segelintir orang atau orang-orang yang memang berkecimpung di dunia tersebut. Dan menyenangkannya mungkin adalah sesuatu hal yang dianggap ya bisa saja menjadi sesuatu hal yang menarik, baik itu dari prosesnya, terus juga kalau yang menurut gua itu adalah terkadang pada saat kita
melakukan suatu pekerjaan dan hasilnya maksimal itu kita ada kesenangan sendiri. Oke. Jadi kayak punya happiness, Self-satisfaction satisfactionnya gitu ya. itu tuh wah enak banget gitu. Dulu yang bentuknya begini sekarang jadi begini. Kayak gitu sih. Oke. Nah kalau dari kalian berdua nih, sejauh ini bertugas gitu kan, secara ya kalau bisa dibilang kita termasuk yang muda belia gitu ya. Iya. Masih muda belia Baru di lepas lah ya. kementerian ini. Iya. Ya. Kalian sudah merasa dilibatkan nggak sih dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan penggunaan anggaran? Boleh Tam, dari Oke. dulu. Jangan lempar ke Prisi lagi. Enggak dong. Thank you. Iya, karena gue yakin nih Prisi sebenarnya adalah di bagian terakhir. Oke, Kalau dari ya. sini dia. Ya, oke. Jadi kalau Merasa dilibatkan? gue sendiri di instansi gue di DJKI itu gue sudah dilibatkan sih. Jadi mulai dari zaman CPNS itu udah pelan-pelan. Karena memang kebetulan tusi yang ada di bagian gue itu pasti akan selalu berkaitan erat dengan penggunaan anggaran. Oke. Justru itu menjadi hal baik di saat mulai dari kita CPNS sampai akhirnya seterusnya sampai sekarang gitu ya. Itu menjadi hal baiknya karena kita dari awal itu jadi jadi melek gitu. Jadi mungkin kita yang awalnya kita nggak terlalu paham menggunakan anggaran negara itu kayak gimana sih. Jadi akhirnya kita jadi belajar, jadi tahu rambu-rambunya yang baik, yang tidak, dan akhirnya kita bisa tetap on the track sesuai dengan pesan Pak Menteri kan. Oke. Selalu menjaga integritas. Oke, siap. Gitu. Nah, kalau lu sendiri di instansi tempat bertugas dilibatkannya dalam bentuk apa sih? Maksudnya, oh, saya sebagai ini gitu, sebagai ini, atau saya melakukan kegiatan ini loh terkait penggunaan anggaran. Bertahap sebenarnya, Nes. Oke. Jadi di awal itu adalah bagaimana kita caranya tahu dan ngerti menggunakan anggaran. Jadi artinya kita ngebebanin anggaran, kita pertanggungjawaban. Oke. That's it. Iya. Jadi itu bertahap sih. Iya. Di tahun berikutnya sudah mulai sedikit dilibatkan. Artinya dalam menerima hasil pekerjaan. Oke. Oke. Dan di tahun berikutnya lagi sudah mulai dilibatkan dalam revisi anggaran untuk di bagian di tempat gua. Oke, berarti Tama cukup banyak ya skupnya ya. Kalau tadi kita lihat dari yang sampaikan tadi bagaimana makainya anggaran tersebut sampai pertanggungjawabannya. Betul. Bahkan sudah dilibatkan ke pejabat penerima hasil pekerjaan. Iya, pejabat penerima hasil pekerjaan. Terus apalagi tadi yang bisa sebagai operator RKKL. Oke, di mana anggaran-anggaran itu tertulis ya mau belanja apa aja. Ya, dan tahun berikutnya mungkin dianggap sudah mulai memahami ya. Oke. Wawasan udah mulai cukup. Tahun berikutnya di staf PPK. Oke, ternyata terungkap di sini. Kalau Tama ternyata staf PPK. Iya, tapi tetap masih belajar dari teman-teman senior-senior yang di staf PPK yang lain. Oke, berarti Tama udah kecemplung duluan ya, maksudnya kalau dibanding saya gitu ya. Atau kalau kita belum tahu nih ya Prisi, jangan-jangan dia ternyata lebih. Oh iya. Wah, saya udah dapat sertifikasi loh. Siapa tahu seperti itu gitu Siapa kan. tahu ya. Nah, kalau dari lu Pris gimana? Udah merasa dilibatkan kah terkait penggunaan anggaran? Oke. Kalau merasa sih kayaknya emang bukan merasa lagi, udah pasti terlibat ya. Kalau misalnya pegawai kan sama tuh semuanya, kegiatan apa kita pasti ngebahas dulu, koordinasi bentuknya nanti rapat. Ya rapat kita ngapain kan? Dalam bentuk rapat kita bikin RAB, kita ngairin konsumsi, terus itu bikin pertanggungjawaban yang enteng-entengnya aja kita ngerjain lah kayak gitu. Dan kurang lebih emang kayak gitu. Iya betul. Dan menurut gue itu semua kayak kita belajarnya sih mengalir aja ya, karena kan kita kalau dari awal kan pertama kali masuk juga pasti ya masih yang disuruh-suruh kayak gitu kan, pasti kita pelan-pelan lah belajar kayak gitu. Dari mulai lo bikin rencana anggaran biaya itu yang gue nggak tahu. Luar biasa ya. Dan ternyata ada SBM itu gue baru tahu di sini. Nah betul, ya betul. Ya, oh ada harganya ternyata. Ternyata bintang tamu saya sore hari ini tuh luar biasa teman-teman. Mereka pas ditanya merasa dilibatkan atau sudah terlibat atau belum dalam penggunaan anggaran, ternyata memang sudah terlibat ya. Sudah terlibat. Ya,
kita dari awal pasti sudah mulai pelan-pelan dilibatkan. Betul. Dan sesuai dengan porsinya sih kalau menurut gue. Betul. Dan ternyata ini mungkin buat teman-teman yang yang ngikutin podcast kita ini, kalau merasa bilang, aduh saya mah belum ikut-ikut tadi dibilang dilibatkan dalam penggunaan anggaran. Ternyata ya hal yang simple yang mungkin kita nggak ngerasa kalau kita terlibat dalam penggunaan anggaran ya. Dalam hal tadi yang Prisi sebut ya, untuk konsumsi rapat, benar. Ya kan? Terus kalau kita mau perjadin kita pesen tiket, gitu kan? Ternyata itu kita secara tidak langsung, walaupun kita, saya bukan pejabat pengadaan atau apa. Iya benar. Tapi ternyata kita sudah terlibat dalam yang namanya penggunaan anggaran. Sudah. Ya itu dia, makanya ini sebagai informasi buat teman-teman kita yang mungkin merasa enggak, saya mah nggak mau terlibat yang begituan. Ternyata secara tidak langsung kita sudah sudah di situ. Yes, betul. Di tahap itu kita udah make. Iya kan? Kita mau perjadiin kemana? Kita udah bikin rencana anggarannya. Terus kita ajuin pesan-pesan tiket lewat mana gitu kan? Ternyata kita udah terlibat. Nah, yang mau gue tanya lagi nih. Gimana nih? Agnes nggak coba share juga pengalamannya? Oh nanti boleh, siap. Gitu. Itu tadi hal yang simpel tadi. Saya masih terlibat di pesan-pesan tiket, Pak. Konsumsi. Ternyata saya udah dilibatkan ya terkait penggunaan anggaran ya. Iya betul. Dan seberapa? Kalian merasa nggak sih kalau satker di mana tempat teman-teman bekerja itu sudah cukup, atau ada nggak sih bentuk edukasi terkait pengadaan barang jasa di tempat kalian bekerja? Edukasi kalau menurut gue sih selagi jujur aja tak. Nggak apa-apa. Ini kita justru biar bisa jadi input untuk bukan hanya satuan kerja kita ya, bahkan kementerian kita ataupun lingkup yang lebih besar lagi. Sebenarnya kalau secara globalnya sih kalau gue perhatiin ya, tidak di semua satker itu pasti akan tahu tentang pengadaan barang dan jasa. Mungkin di beberapa part dari satkernya itu mungkin karena memang itu sudah menjadi aktivitas rutin atau dari tusinya mereka gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak bersentuhan dengan itu, gue rasa mereka enggak, dan memahami pengadaan barang dan jasa memang agak cukup complicated ya kalau menurut gue, dan harus hati-hati gitu. Jadi memang partnya adalah kecil-kecil mungkin ada, tapi kalau yang udah dalam lingkup yang lebih gede, gue rasa kalau nggak dia pengen berkembang, dia belajar, atau mungkin ada dari seniornya yang untuk bantu pelan-pelan bisa mengerti. Nah kalau lu sendiri, bentuk edukasi apa yang sudah pernah diterima gitu? Bentuknya. Edukasinya sebenarnya adalah titik balik kalau untuk di lingkup pengadaan barang dan jasa. Itu sebenarnya edukasi pertama yang gue dapat itu pada waktu gue menjadi pejabat penerima hasil pekerjaan. Bentuknya gimana tuh? Waktu itu udah gunain perpres yang baru ya. Udah gunain perpres yang baru, jadi emang ruang lingkup dari pejabat penerima hasil pekerjaan itu hanya pemeriksaan administrasi. Gitu. Jadi kita melihat kelengkapan administrasi yang kita dapat dari teman-teman pejabat pengadaan, gitu. Entah itu Pokja atau ini gitu ya, pokoknya dari pejabat pengadaan. Terus habis itu kita periksa, nanti dari situ kita memberikan kesimpulan. Apakah lengkap, memenuhi syarat dan segala macam gitu. Itu sebenarnya menjadi tolak ukur untuk tahapan selanjutnya terkait BAST dan maupun terkait BAP karena di dalam itu tuh harusnya BAST itu sudah terverifikasi kalau data dokumennya ada. Sangat teknis ya pembicaraan Tama ini ya, berat jadinya ya kan? Kok minder? Jadi kalau lu Tam berarti teredukasi ya karena memang terjun langsung, jadinya mau nggak mau pelajarin gitu ya. Tetap harus sharing dengan senior juga ya. Dan kalau tadi dibilang berarti di DJKI gitu, mungkin teman-teman yang teredukasi adalah teman-teman yang memang terlibat dalam pengadaan sejauh ini.
mungkin belum bersinggungan atau teman-teman di luar apa ya istilahnya bidang yang membidangi bertugas di luar bidang pengadaan, itu mereka mungkin belum cukup ya terkait apa ya, mungkin belum tersampaikan apa sih pengadaan gitu. Iya, kalau menurut gue tuh baru tahu kulit-kulitnya doang. Oke, kulit-kulitnya doang ya. Oke. Nah, kalau dari Prisi di Itjen sendiri gimana, Pris? Pernah nggak sih dirimu dilibatkan? Wah, saya ikutin pelatihan atau apa nih? Wah, ada rapat ke semacamnya. Lebih ke apa ya? Kalau di inspektorat itu kan kita di sini posisinya kan sebagai, bukan kita ya, maaf, maksud gue unit gue itu posisinya adalah sebagai pengawas. Iya, dia mulai membatasi dirinya. Saya bukan auditor, gitu maksudnya ya. Mohon izin, nanti salah kaprah kan, takut nih. Oke, terus kan kita sebagai pengawas. Nah, di inspektorat sendiri itu kan posisinya sebagai pengawas intern itu berarti harusnya tahu dong untuk hal yang seperti ini, misalnya kayak pengadaan. Nah, di kita pun sendiri itu ada namanya, pokoknya gue pakai term evalap gue ya. Iya. Nih di tahunan di Inspektorat Jenderal itu ada tarja. Di tarja itu tuh kita ada kegiatan tentang audit barang dan jasa, atau intinya tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di situ tuh kalau di Itjen itu menjadi program kerja pengawasan tahunan, dan itu setiap tahun pasti ada tuh audit itu. Terus, nah untuk melaksanakan audit itu kan berarti kan kita semua mesti menyamakan persepsi ya, kan karena ada inspektorat wilayah tuh ada 6, dan satu yang megang tentang audit barang jasa ini adalah inspektorat wilayah 4. Nah berarti kan mereka harus share tentang barang dan jasa ini gimana sih biar kita sama semua nih, kalau mau bikin temuan, mau bikin apa. Bukan kita, maaf sekali lagi. Biar sama semua nih. Oke. Nah, tapi ada ya benar ada. Itu. Gitu. Dan itu kan pasti kalau sebelum mereka mau terjun, mereka pasti bikin entah workshop, seminar atau PKS kayak gitu-gitu. Nah, posisinya gue kalau di situ, kalaupun gue dapet disposisi ikut, gue ikut gitu. Kalau gue nggak ikut, posisi gue kan di sini evalap. Gue ngumpulin semua paparan-paparan. Jadi gue dapet tuh paparan-paparan mereka tuh. Dia pengepul. Sekalian baca dong. Iya, bukan cuma ngumpulin kan. Kadang-kadang arsip. Ya itu tiap tahun pasti ada. Jadi bentuknya beda ya, agak berbeda ya. Gimana tuh? Gue pengen tahu tarja apaan sih? Target kinerja. Nah, itu Pak, itu istilah-istilah. Pura-puranya nggak tahu. Terminologi. Pura-puranya nggak tahu. Nah, kita mau kasih kesempatan ke audiens podcast kita untuk kalau mau komen ataupun memberikan tanggapan ataupun mungkin mau sharing gitu ya. Kalau di satker saya, di unit saya begini loh bentuk edukasinya gitu, dan kayaknya siapa tahu kita bisa mengacu ke mereka gitu ya, atau benchmarking gitu ya, biar nanti kita juga nambah saling belajar. Betul, saling belajar. Dan mungkin diskusi kita yang sekarang ini juga bisa menginspirasi teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan. Iya, berarti bisa nih kita bikin kegiatan seperti ini, misalnya seperti podcast ini gitu ya. Ini bentuk kita mengedukasi teman-teman di luar sana gitu. Ini nggak terbatas cuman di Kementerian Hukum dan HAM. Teman-teman yang lain pun bisa akses podcast kita ini atau di YouTube channel kita untuk ngelihat. Nama YouTube-nya apa? Wes ada dong. Nanti dilihat di gitu ya. Boleh collab berarti. Wes boleh dong. Ya. Collab. Emang kalau YouTube ternyata Tama juga punya sampingan lain gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau cerita gitu kan, atau sharing mereka punya pengalaman, bisa nanti raise hand atau chat aja langsung gitu ya. Nanti kita panggil ya, kalau bisa gitu. Diundang podcast juga kali ya. Boleh, ide bagus. Ya. Nah, kalau kita lanjut lagi nih ya diskusi kita gitu. Kalau yang namanya pengadaan pasti di dalamnya ada pihak-pihak ya yang terlibat dalam pengadaan tersebut gitu ya. Nggak mungkin nggak ada oknumnya gitu. Tiba-tiba barang ada kan nggak mungkin. Pasti ada pejabat-pejabatnya atau pihak-pihak terkait pengadaan tersebut gitu ya. Nah, kalian familiarkah dengan istilah PPK atau pejabat pembuat komitmen? Maaf tadi Tama udah sebut ya. Boleh lah Tam. Kan dirimu berarti pasti attach banget yang namanya staf PPK, pasti attach banget dengan yang namanya PPK. Sejauh ini menurut
pengamatan gitu. Apa sih? Kayak orang bener nih. Yang diri lu tahu atau tentang PPK? Yang pasti orang yang bertanggung jawab atas semua pelaksanaan pekerjaan yang di bawah lingkup PPK tersebut. Oke. Ya. Bertanggung jawabnya gimana nih? Ia bertanggung jawab secara penuh, mulai dari proses awalnya. Proses awalnya ngapain nih? Ya kan proses awalnya ini dong. Proses awal mulai dari pengadaan barang dan jasa tersebut dijalankan. Oke. Ya. Apa rencana kebutuhan gitu istilahnya, itu termasuk nggak bentuk PPK? RKBMN maksudnya? Enggak, secara keseluruhan. Iya itu. Ya. Termasuk dong ya harusnya ya. Rencana pengadaan? Enggak juga. Enggak. Oke, jadi karena kan PPK itu ditunjuk oleh KPA setiap tahun. Jadi bisa jadi PPK di tahun ini si A, di tahun berikutnya si B. Oke. Jadi bukan sesuatu hal yang continue terus. Gitu ya. Tapi berarti terlibat kurang lebih tadi yang dibilang dari awal mungkin menentukan penyedia. Lebih kepada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Pelaksanaan barang dan jasa. Dan sampai tanggung jawabnya nanti seandainya ada pemeriksaan di kemudian hari, berarti beliaulah yang mungkin orang pertama yang ditemui gitu ya, atau yang ditanya terkait pengadaan barang jasa ini. Iya ya. Oke. Nah, kalau perisi pernah dengar nggak istilah pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan ya. Kalau pejabat pengadaan tuh lebih ke orang. Oke, balik lagi gue ke terminologi ini ya, terminologi di peraturan karena itu yang gue baca. Tapi pernah dengar kan? Iya, tahu gue. Jadi tuh kalau misalnya di peraturannya sendiri kan, kalau pejabat pengadaan itu tuh dia bisa kayak pejabat fungsional atau dia bisa pejabat administrasi kayak kita gini. Tapi orang-orang yang punya keahlian sendiri nih di bidang pengadaan. Nah, dia itu punya sertifikasi. Itu istilahnya ya, certified gitu. Certified. Jadi tugasnya tuh, tapi dia tugas tuh kalau nggak salah tuh spesifik ya. Dia tuh kalau nggak pengadaan langsung, penunjukan langsung sama e-procurement, dan itu semuanya tiga-tiganya itu tuh ada batas maksimal harga yang nanti keluar tuh ada itu. Gue malah nggak tahu nih. Ada level-levelnya. Kalau sekian itu dikerjakan oleh pejabat pengadaan. Gitu. Kalau sekian nanti ada lagi yang lebih kompleks lagi nanti ya. Ya kurang lebih ketangkep lah ya Pak. Iya. Si pihak-pihak itu ya, pihak yang terlibat dalam pengadaan. Tiap satker sih kalau menurut gue punya stylenya sendiri terhadap PPK tersebut gitu kan. Siap. Nah, kalau istilah UKPBJ familiar? Oh pasti, kalau Tama susah nih, kalau Tama dijawab nanti ya saya tahu pasti ini orang saya udah staff PPK gitu mungkin ya. Berarti balik lagi ke poin pertama, ladies first. Ladies first ya. Kalau UKPBJ gimana, Pris? UKPBJ ya. Ya kita panjangin dulu nggak sih? Boleh. Kepanjangannya apa? Betul. Kepanjangannya unit kerja pengadaan barang atau jasa /jasa gitu kan. /jasa. Ya. Jadi kalau UKPBJ ini tuh menurut gue balik lagi peraturan, gue mainnya di situ-situ aja nih. Siap. Kayaknya dia mau ngelamar jadi perancang peraturan perundangan deh. Ada yang kosong. Oke, sorry. Dia di evaluat. Sesuai aturan. Ntar nyenggol-nyenggol ke Dirjen PP. Jadi kalau UKPBJ itu kan kayak dia tuh baru ada di Perpres Bank baru ini nggak sih, yang 16 2018 ini ya, Perpres yang ngegantiin 54 2010 tuh. Kalau di 54 2010 tuh kemarin ada ULP. Kalau di sini sekarang ada UKPBJ. Dia itu pokoknya dia sesuatu unggul-unggul, seingat gue. Apa sih? Unit unggul pengadaan barang jasa. Seingat gue yang gue inget itu tuh. Nanti ya. Kita bisa ini loh. Audiens di rumah ini harus siap-siap nih. Bukan cuma di rumah ya, di mana bisa ngejawab ya. Nanti kita bisa tiba-tiba lempar pertanyaan gitu kan. Jadi harus stay tune, jangan pergi-pergi kemana-mana, takutnya nanti pas namanya dipanggil gitu kan, siapa tahu ada door prize-nya gitu kan. Giveaway lah ya. Ada nih. Ya kan? Wih, nama saya kepanggil tuh, harus siap-siap gitu. Jadi harus ikutin terus di diskusinya. UKPBJ gitu ya, unit kerja. Jadi disitulah terpusat gitu ya, mungkin terpusat
terkait pengadaan jasa di satu kementerian. Satu kementerian ya. Gak apa-apa, nanti kita tenang, ada audiens kita yang luar biasa di luar sana. Ya maklum, namanya milenial mungkin agak masih ya meraba-raba gitu, kalau kata Tam masih kulit-kulitnya doang. Kalau lu jangan lupa PBJ lagi Tam, yang pakai istilah meraba-raba aja lebih enak. Oh gitu. Tam, pernah denger nggak istilah yang namanya swaklola? Pernah. Kalau di DJKI sendiri nih, ada nggak apa ya istilahnya, pengadaan barang jasa dengan cara swaklola? Menurut gue di semua instansi pasti ada. Oh pasti ada. Oke, boleh kasih contoh? Ya udah nggak usah terkait DJKI deh. Contohnya misalnya kalau ada kegiatan apa atau pengadaan apa sih yang bisa diswaklolakan? Gini, kalau pemahaman gue ya, jadi koreksi kalau gue salah. Oke. Pengalaman gue adalah swaklola itu adalah sesuatu hal yang non kontraktual. Non kontraktual gimana tuh? Gak ada kontraknya. Jadi gini, di dalam pengadaan barang dan jasa itu kan ada yang kontraktual, ada yang non kontraktual. Oke. Nah, swaklola ini apa ya? Sesuatu pekerjaan yang dalam proses pengawasan pekerjaannya memang dilakukan atau dilaksanakan sendiri gitu. Oke, dilakukan sendiri. Iya, tapi biasanya ada batasannya senilainya kalau nggak salah, tapi di radio memang. Oke. Jadi ini kurang lebih bisa dilakukan sendiri. Ya kalau gue yang kurang lebih ya tahu mungkin ya, itu bisa juga menggandeng pihak-pihak lain gitu ya, tergantung kebutuhan kita, gitu kan, keahlian apa yang diperlukan gitu ya. Nah, biasanya enggak juga sih. Kalau kayak paket meeting itu enggak. Swaklola nggak sih? Paket apanya nih? Paket meetingnya? Iya. Kalau paket meetingnya kan kita enggak, kalau paket meeting kan udah ada ininya, udah ada apa istilahnya ya? Pihaknya ke hotel kan kita ininya sebagai penyedianya. Tapi nggak apa-apa. Kan biasanya dari pejabat pengadaannya ke pihak hotel atau tempat acara lah. Oh gitu. Iya. Nah, ya nggak, cuma maksud gue itu termasuk swaklola. Nah kita bisa bertanya kepada audiens kita mungkin ya yang ada di acara ini, yang join ini kan Zoom berarti juga. Gue call a friend ya. Oh call a friend. Saya yang call nih. Sekarang saya mau pilih nih siapa ya yang bisa kita ajak diskusi gitu ya. Boleh ditayangin nih nama-namanya. Wah. Iya. Mudah-mudahan kenal sama gue. Yes. Kayak teman-teman yang wajahnya masih belum tampil gitu, nggak usah malu. Walaupun rambutnya lagi diikat-ikat gitu kan, nggak apa-apa, tampilin aja gitu ya, biar kita tahu oh ternyata baru pulang kita gitu ya. Atau masih di jalan kan? Masih di jalan. Nah saya mau undang Pak Sastio, boleh join Pak? Nah Pak Sastio, ada yang udah kenal Pak Sastio? Saya dari sosial media. Wah tuh kan, ternyata Anda memang milenial sejati ya. Ternyata mungkin, tapi udah pernah ketemu? Mungkin ada ya, tapi nggak tahu juga. Wah kan belum bahkan belum notice ketemu langsung aja, tapi tahu ya. Nah ini wajahnya Pak Sastio. Ya Pak Sastio. Mukanya gede banget. Pak Sastio selaku Kepala Subbagian Perencanaan BMN. Beliau juga terlibat langsung di dalam pengadaan barang jasa. Tadi pakarnya boleh, nih. Iya betul. Kita dengar dulu nih suaranya Pak Tio. Pak boleh bergabung Pak? Cek ya halo, selamat sore semuanya. Nah, belum masuk nih. Belum masuk suaranya Pak Tio. Iya, baru Pak Eko doang. Oh Pak Eko. Ini kita mau tanya ya, wah Pak kira-kira swaklola tuh apa gitu ya? Swaklola terus bentuknya apa sih yang bisa diswaklolakan? Paling enggak contoh simple yang mungkin kita kita tahu ya. Oke. Dan tadi ada pertanyaan apa? Kalau paket meeting gitu kan itu termasuk kita punya ahlinya. Tenang aja. Mungkin mungkin Prisi juga punya keresahan. Oke. Kalau ada pertanyaan, jadi maksudnya biar sekalian. Nah, betul. Ini diskusi ya kan. Semoga diskusi kita kemudian teman-teman di rumah atau dimanapun berada nih yang lagi podcast kita nyaksikan podcast kita, dia juga belum tahu gitu kan. Jadi kita bisa bagi informasi. Pak, bagaimana Pak Tio, udah bisa terdengar suaranya Pak? Boleh cek. Halo.
Ada teman-teman dari luar negeri juga. Ada ya? Bisa tahu. Halo, Jadi bisa. tinggal share aja linknya. Nanti teman-teman kita yang di luar negeri bisa Di lihat. luar. Hanya SEO. Halo, selamat sore. Gimana? Masih belum ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi Nggak Prisi apa-apa. punya keresahan nggak Prisi? Keresahan apa nih? Iya maksudnya Dalam bidang soal yang swaklola ataupun hal-hal apa gitu kan. Iya. Iya. Boleh. Ya, Tadi kan walaupun baru dengernya dari gue. mungkin saya sih Prisi memang dulu. bukan orang yang bisa memuaskan. gitu Ya kan, dalam arti kata saya tidak bisa memberikan jawaban yang wah, aduh belum nih. Iya. Gitu. Tapi tenang, kita punya banyak pihak lah di mana kita bisa belajar kayak Tama bilang tadi. Betul. Ya, dan yang penting jangan malu untuk nanya kali ya, jangan malu juga untuk kalau nanya ntar saya dianggap nggak pinter Nah, lagi. gitu ya. Gitu Kalau- kan? Kalau gue sih punya filosofi itu kayak Steve Jobs. Apa kayak apa? Steve Jobs. Oke, gimana tuh Steve? Iya pasti udah pada tahu dong. Apa itu? Share dong. Iya enggak? Steve Jobs siapa ya? Oke. Iya nggak apa-apa biar panjang aja gitu ya. Siap. Kalau mau PO juga bisa di sini. Loh. iPhone. Oh, Jualan dong. Oh. Yeay Bapak, jadi beda nanti. Iya. Gimana? Gimana itu? Apa namanya yang tadi? Filosofi. 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 iya. Lanjut. Iya kan kalau filosofinya dia itu yang pastilah semua orang udah tahu yang stay hungry, stay foolish itu. Oke. Jadi kita tuh tetap lapar, kita tetap terlihat bodoh supaya Yes. ya kayak ibarat gelas ya. Mau Kalau diisi gelasnya gitu udah terus penuh ya? kan Gak bisa ya, luber. luber. Iya. Oke. Jadi Harus- tetap kosong terus. Oke, dan harus mau berbagi juga ya. Iya. Nah itu ya, biar Iya. ilmunya baru terus. Iya. Iya, tapi hostnya agak kurang peka nih Al sebenarnya. Oh ya ampun, aduh Air, nanti ya. dibalik ya, dibalik layar. Oke, kita sapa lagi ya Pak Tio ya. Oke. Halo Pak Tio, gimana udah bisa join Pak? Halo, ya. Nah, suara Pak Tio udah terdengar dengan jelas ya. Mohon izin Pak Tio. Pak Tio kayaknya dari tadi tuh Pak. mengamati kita udah banyak ketawa-ketawanya gitu. Aduh ini mereka apa yang mereka omongin gitu kan ya. Ngaco nih coba. Gimana nih Pak dengan bintang tamu kita sore hari ini terkait tadi teman-teman ada bahas swaklola apa tuh tadi? Wah, gimana? Kira-kira mungkin ada yang Pak Tio mau singgung atau tambahin gitu Pak? Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat Tama dan Prisi ya udah join. Mohon maaf, joinnya via Zoom nih, nggak bisa nonton langsung karena sudah di rumah. Siap. Tadi sih dengerin ngobrolannya seru juga gitu. Jadi karena kita kan kalau saya kebetulan memang terlibat langsung di pengadaan, mendengar testimoni lah ya atau komen-komen orang-orang yang tidak langsung terlibat atau terlibat juga seperti Tama gitu baru dilibatkan, jadi tahu oh ternyata tuh seperti ini gitu loh pemahaman orang di luar pelaku pengadaan gitu. Agak Berarti kaget. kalau yang tadi masalah apa swaklola ya? Swaklola Pak. Iya, mungkin pertanyaan Agnes tadi sebenarnya sudah sangat menggiring gitu, menggiring opini teman-teman sekalian. Dimulai dari tadi nanya soal terlibat nggak sih di penggunaan anggaran gitu kan? Iya. Ya, sebenarnya dari pertanyaan itu sudah memberikan gambaran sebenarnya teman-teman ini sudah menjadi bagian dari pelaku pengadaan juga gitu, meskipun ya hal-hal yang sederhana kayak tadi konsumsi rapat, pesan tiket perjalanan dinas, pesan hotel dan lain sebagainya. Ya karena memang esensinya pengadaan itu ya setiap Rp1 yang kita keluarin dari anggaran negara itu ya pengadaan. Betul. Mau metodenya apapun itu pengadaan. Cuman kadang itu yang kita nggak ngeh. Gitu. Mungkin itu dulu Mbak Agnes. Nanti kalau ada pertanyaan silakan gitu. Saya mungkin bisa nambahin juga. Nah itu Pak, yang tadi tuh Pak, nyambung ke metode gitu kan. Mungkin metode salah satu metodenya itu ada yang lewat swaklola. Iya. Jadi mungkin Oh ya. Kayak gimana karena sih? mungkin gitu? Tama keseringannya Pak penyedia aja terus dia kan. Jadi ternyata mungkin dia sebenarnya melakukan swaklola tapi Iya. nggak notice ternyata ya Ini seperti ternyata ini swaklola, toh iya. yang dimaksud swaklola gitu. Gimana Pak? Ya benar tadi jawaban Tama sudah benar sekali. Setiap instansi pasti ada swaklolanya gitu.
Tapi mungkin perlu disempurnakan gitu jawabannya. Karena swaklola sekarang di Perpres 16 2018 ada 4 tipe. Yang paling sering kita lakukan yang tipe pertama, yaitu yang kita kerjakan sendiri gitu. Contoh misalkan kalau mungkin pertama di pengelolaan BUMN ya. Nah itu pengelolaan BUMN itu kegiatan swaklola. Pemeliharaan ya Pak. Setiap aktivitas pengelolaan barang milik negara yang kan ada membutuhkan anggaran, membutuhkan bantuan penyedia ataupun lain hal gitu, itu pasti masuk ke swaklola gitu. Kalau di Prisi mungkin yang di Evalap ya, penyusunan laporan itu kegiatan swaklola tipe 1. Enggak di penyediaan bisa, berarti nanti subaknya Prisi di subak Evalap ya meng-hire atau berkontrak dengan penyedia membentuk subak evaluasi dan pelaporan, berarti kan adalah keputusan menyusun evaluasi dan pelaporan secara swaklola. Mungkin itu Mbak Agnes. Iya. Nanti kalau kepanjangan jadi diklat nih. Oke, siap Tam. Jadi begitu. Terima kasih Pak Tio. Thank you Pak Tio. Oke. Nah itu semoga bisa mencerahkan kita ya, ternyata swaklola itu ya itu yang kita lakukan sendiri. Itu mind blowing ya. Selama ini gue swaklola nih. Nah itu sih tipe 1. Iya benar. Ada lagi tipe-tipe lainnya. Nanti ya ternyata mungkin ada 4 ya. Iya ada 4 tipe. Nanti selesai dari sini langsung tuh buka Perpres. Apalagi tadi si Prisi kan sukanya buka peraturan ya. Iya. Gue rasa mah Prisi apa? Dia langsung lihat nih, aduh emang tipe berapa aja nih, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kelewatan nih, gue gak terima nih. Ada yang kita bisa kerjasama sama instansi itu ya pemerintah lainnya ya, kayak kementerian lain itu ya yang ahli, kayak mungkin kita mau ngadain survei pakai yang ahli dong, BPS misalnya, itu ternyata swaklola gitu kan. Nah itu Agnes baru saja jadi tim swaklola tuh. Oke. Tim swaklola ya kan. Nah kita lanjut nih ya. Oke. Kalau tadi ya kurang lebih ya syukur tadi Pak Tio bilang kita agak bener-bener gitu ya. Ada bener-benernya gitu ya. Iya kan. Nah kira-kira ya kita nggak tahu nih sejauh apa teman-teman di luar sana pemahamannya terkait pengadaan barang jasa gitu ya. Edukasi semacam apa nih yang kira-kira cocok dan masuk buat teman-teman ya yang kayak kita gini lah, yang baru-baru join, baru bergabung gitu kan, ataupun nanti the next generation gitu. Bukan the next generation ya. Bukan. Ya, bentuknya apa nih kira-kira yang masuk lah ya, efektif gitu metodenya. Jangan sampai ya diadain paparan ternyata wah tipe-tipe kita mungkin wah kalau dengerin paparan gitu habislah kita tidur mungkin gitu ya. Semuanya harus interaktif gitu. Nah itu gimana tuh? Ada saran? Kalau menurut gue tetap pasti yang paling pertama kita pelajari itu kalau kita dijorokin langsung gitu. Wow. Paling pertama banget. Tapi masalahnya dijorokin ya. Itu gimana tuh? Boleh dijorokin? Gimana nih? Kayak dijatuhin di situ. Nah ini lo mulai ikut masuk ya. Itu kan pasti mau nggak mau kita ikutan belajar juga tuh dari awal kan. Karena kan kita masuk ke dalam posisi kita nggak tahu apa-apa nih. Dan kita harus melakukan sesuatu itu kan biar kita nggak salah ya kita belajar kan. Learning by doing. Learning bahasa itu ternyata sorry nih gue taunya jorokan. Kata dijorokin itu diganti menjadi learning by doing gitu ya kan. Siap. Nggak percuma kantor di Kuningan ya Pak ya. Nah selain dilibatkan langsung atau learning by doing tadi, Tam bisa nggak tambahin kira-kira bentuk seperti apa sih ya bentuk edukasi ataupun sosialisasi terkait pengadaan barang jasa yang efektif? Kalau gini, kalau menurut gue adalah bener yang dibilang sama Prisi tadi ya. Jadi dia harus terlibat dulu, terus nanti baru diikutkan dengan pelatihan-pelatihan yang terkait pengadaan barang dan jasa. Metodenya seperti apa? Menurut gue masih tetap konvensional sih kalau menurut gue ya. Gimana tuh? Iya maksudnya tetap harus ada diklat karena apa ya? Kalau menurut gue ini adalah hal yang cukup sensitif ya. Jadi harus tahu mulai dari basicnya. Ya artinya dari dasar hukumnya seperti apa, terus
prosedurnya seperti apa gitu sampai dengan proses akhirnya. Jadi harus tahu rambu-rambunya gitu. Cuma ya memang untuk dari awalnya yang kayak Prisi bilang itu benar sih kalau menurut gua, karena kalau misalkan lu dikasih materi dulu tapi lu nggak pernah ngelakuin, itu nggak akan pernah tahu, ngambang aja sih. Jadi lewat aja gitu ya, masuk kiri keluar kanan. Jadi learning by doing dilibatkan secara langsung. Ini boleh gue numpang jualan boleh ya? Nah kira-kira kalau metode yang sudah Dijen Ahu lakukan atau si Prokirholic lakukan ini berupa podcast kayak gini gimana menurut kalian? Jangan ini ya, jangan peres. Jadi gimana? Cukup efektif nggak? Kira-kira bisa merangkul ASN milenial? Gimana? Prisi dulu deh. Aduh ya. Iya, dia tuh kayaknya udah nafsu banget tuh. Bukan, gue lebih kayak gue nungguin ini. Gue nungguin nih. Apa ya? Sebenarnya ini sih menurut gue menarik ya. Karena kan ya podcast juga baru ada sekarang ini. Betul sekali. Dan semua orang kayak semuanya tuh mau di rumah, mau di jalan tuh kadang-kadang buka ini apa Spotify, lo buka YouTube ya. Itu kan sesuatu yang bisa lo akses di mana aja. Dan menurut gue ini menarik banget lo bikin kayak gini tuh kayak ya yang tadi gue nggak maksudnya yang tadinya orang-orang kurang tahu itu apa, terus tiba-tiba ada podcast kayak gini, terus diawali dari nih Agnes nih yang bawa kayak menarik gitu, kan kita dengerin dulu awalnya dari itu. Ini kalian memperpanjang kontrak saya nanti ya ampun, oke. Berarti kontrak kita jadi bintang tamu juga bisa panjang. Gimana? Oke. Jadi cukup inilah ya, maksudnya. Ya merangkul kebutuhan saat ini gitu ya, gampang dijangkau juga gitu kan. Nah boleh juga tuh ditiru tuh kayak Om Deddy punya bikin baliho. Gak usah di jalan di sini sekitaran. Oh gitu. Iya dong. Jadi orang tahu. Pakai muka Agnes. Gitu. Aduh ya ampun. Asal jangan dilemparin. Iya kan ya. Kan ini Agnes kacamatanya udah sama. Cuma kan enggak, Bu. Ya ampun, botak, masih berambut, masih berambut aja. Nah, kita kalau tadi udah lewat edukasinya kayak apa, medianya gimana. Nah, berarti kalau ada pertanyaan nih ya kan. Kalau seandainya Tama mungkin enggak berlaku lagi ya karena dia udah terlibat. Udah terlibat di pengadaan. Kalau ditanya, siap enggak ditunjuk jadi orang yang bertugas dalam bidang pengadaan? Ya udah masuk di situ. Tapi kan belum tahu dia siap nggak sih sebenarnya? Wah itu harus siap. Berarti nggak kalau saya merefer lagi ke pertanyaan yang sebelumnya terkait bagaimana sih cara belajarnya yang lebih efektif gitu? Learning by doing alias dijorokin. Berarti kalian udah siap untuk dijorokin itu dong ya guys? Gini. Itu mau nggak mau nggak sih kalau gitu? Itu. Gini. Sebenarnya dijorokin itu tidak selalu berkonotasi negatif. Karena gini, pada saat lu dijorokin, ya bukan dijorokin ya, dilibatkan. Ya, pada saat lu dilibatkan, pasti nanti di situ akan timbul sisi interest or not. Jadi pada saat lu interest, lu akan berusaha mencari. Mencari tahu supaya lu lebih paham lagi. Lu juga mungkin pada saat lu berhubungan dengan pihak-pihak luar gitu kan. Jadi lu pasti akan berusaha untuk mengimprove diri lah kalau menurut gua. Nah kalau yang dia tidak tertarik, ya artinya pada saat tahun tersebut dia terlibat, mungkin di tahun berikutnya gue nggak dulu, gue mau istirahat. Seperti itu ya. Tapi gini, kalau tadi udah nanyain dulu terlibat, maksudnya siap atau enggak. Tapi kalian pernah dengar kan dengan ya mungkin di luar sana ada sempat stigma negatif terkait kalau orang terlibat pengadaan tuh gimana gitu kan. Atau pengadaan itu sesuatu hal yang kalau bisa jangan deh, dijauhin deh. Mungkin ada. Pernah dengar enggak stigma-stigma yang seperti itu? Nah, tetap siapkah seandainya nanti dilibatkan? Jangan ragu. Jangan ragu. Iya kan? Enggak. Sebenarnya bukan masalah ragu jawab. Cuma kan gua nggak pengen jadi cowok yang egois. Ya ampun, masih aja terus itu dipegang dari awal sampai akhir ya. Dia konsisten, berpendirian. Apa ya? Gimana?
Kalau misal untuk Masih saat lulus ya? ini gitu, gue ikutan ditunjuk untuk ikut dalam Terlibat. terlibat pengadaan gitu. Misalnya jadi apakah staf PPK atau Iya, apa jadi kayak Mas pelaku Tama gitu. pengadaan ya gitu. Ini untuk saat ini masih belum ya. Wah, kan tadi dia bilang learning by doing. Tapi kan itu Apa kita kan balik aja Tam? kalau itu kan bukan masalah siap ya. Kedebak Kalau ya. itu kan bukan siap, kalau itu mau nggak mau nggak sih kalau yang itu. Ya udah berarti Mau nggak mau. kadang kalau ditanya kayak gitu jawaban siap Pak, siap gitu ya. Iya kan. Tapi kan masalahnya sekarang nih kayak di gue. Mm-mm. Nih posisi gue tuh ke pengetahuan gue sejauh ini masih tentang ya evalap aja gitu ya. Oke. Dan sedangkan untuk pejabat-pejabat yang berkecimpung dalam pengadaan ini kan mereka harus punya sertifikasi keahlian tertentu lah gitu Oke. kan. Ya gue tau apa sih Ya, gitu tenang, kan namanya beli Chris. baca dulu. Itu sesuatu gitu. hal yang bisa dipelajari Iya, dan betul. didapatkan dan Iya. diperoleh ya nggak Tam? Bener. Iya, Oke. betul. Tambah dikit lagi dapet ini. Dapet dia. Tersertifikasi gitu kan. Lalu langsung dapat sertifikasi dia langsung wah Jafung dan lain-lain. Wah mungkin dia langsung tertarik gitu kan. Jadi pengelola PBJ. Enggak sih. Enggak salah lagi. Enggak. Nggak salah. Iya enggak. Mengarahkan Oh, gitu ya, ternyata mengarahkan. Aduh. pertanyaan ini ya. Iya enggak. Kacau nih si Soalnya Atas gini, lagi. soalnya kalau menurut gua tuh kalau misalnya buat sampai punya sertifikasi terkait terhadap pengadaan barang dan jasa, kalau menurut gua jalannya masih jauh. Oke. Kalau buat gua ya, Jangan bilang jauh Tam. jalannya masih jauh, terus juga apa namanya, passionnya belum terkumpul sebegitunya Oke. gitu. Jadi ya cuma kan kita hal apapun ya kita tetap harus serius lah gitu. Jadi ya kalau gue sih berusaha belajar gimana rambu-rambunya aja gitu. Oke. Karena memang ya kalau menurut gue di bidang apapun bukan hanya di pengadaan barang dan jasa aja gitu. Ya kita harus tetap jaga integritas kita. Gitu. Oke. Jadi kalau menjaga integritas ya menurut gua ditempatin di mana aja asal emang itu bisa lu jaga ya pasti lu bisa jadi orang yang berhasil lah di organisasi Asik. gitu. Berdampak gitu ya, memberi Iya. dampak yang Memberi dampak. ya yang bisa dirasakan banyak orang gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman kita yang menyaksikan podcast gini gitu ya, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan atau titip pertanyaan buat bintang tamu, silahkan ya. Gitu kan. Langsung nih, Bintang berderet gitu kan. Jangan tanya Langsung gua silakan nikahnya tanya. kapan ya. Oh, Jangan tanya. minta ditanya. Kalau kayak gini minta ditanya Minta kayaknya ditanya. nih, undang aja dah. Iya, Sama ya. Ya kan kalau misalnya ditanya kan gua tinggal lihat ke kanan. Waduh. Di kanannya ada apa? Aduh. Ada Emang apa? suka begitu dia membuat makna ganda-ganda Iya. kayak gitu kan. Jari masih kosong nih. Gitu. Waduh, perhatian banget sih Tam, ada yang nungguin Tam. Oke, ya. Di bawah. Nah, kalau gini nih ya, seandainya nih kalian ditunjuk gitu kan sebagai duta pengadaan, bahasanya keren banget ya sih, duta pengadaan. Gitu, apa sih kira-kira yang kalian mau sampaikan gitu ke rekan-rekan seangkatan kita? Ya, boleh sebut ya kita angkatan berapa sih? Kita angkatan 2017. Oke, kita angkatan Solidaritas. 2017 luar biasa ya, dan Hmm. memang saya ya merangkul teman-teman saya, gitu. Bukannya eksklusif ya, maaf ya, maksudnya ya kebetulan ya kita ASN milenial gitu ya, Milenial. baru kecemplung gitu kan, dan kita mau ASN kasih zaman dampak. now. Oke, ya ASN zaman now. Udah lama gak dengar kata-kata itu Pak. Kayak Rindu terakhir. kan? Main KNTB makanya. Udah lama gak dengar kata-kata itu. Main Nah. KNTB makanya. Kira-kira seandainya kita ditunjuk gitu ya jadi Oh. duta pengadaan. Wah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman 2017, teman-teman seangkatan kita, Ya. ataupun adik-adik kita yang 2019 dan the next generation gitu kan. Kalau gue mau bilang kalau ditunjuk jangan mau pakai selempang. Kenapa Ya tuh? kan kalau duta-duta gitu pakai Ya selempang biasanya. ampun, keliling-keliling duta pengadaan gitu Ya, lu ya. lihat gak sih? Pelayanan ya. Lu lihat gak sih di kanwil ya kan yang duta-duta itu pasti dia pada pakai selempang begitu. Oh gitu, ya itu Nggak kan mau gua. cuman fisiknya aja Iya. Pak, ya kan. Kira-kira pesannya apa nih buat, wah jadi kalian nanti harus apa, seperti apa, kira-kira pesannya. Kayaknya sih kalau ditunjuk jadi duta sih menurut gua terlalu membebani. Waduh, kenapa dong, istilahnya apa? Pesan-pesan. Pesan-pesan. Kayak udah mau pergi gitu kan. Iya, Jadi iya. takut. Kalau menurut gua mah sharing aja. Oke. Sharing karena menurut gua satu
orang dengan orang lain itu pasti punya kelebihan-kelebihannya gitu. Kadang-kadang gue memahami di part ini, tapi si B bisa lebih jago di part ini. Nah, gitu. apa pesan lu ke mereka gitu kira-kira terkait pengadaan ini? Pesannya? Jangan takut. Atau Iya gimana? pasti, jangan takut. Kalau lihat berita di TV, slow aja, ya kan. Terus habis itu tahu basic peraturannya, prosedurnya, rambu-rambunya. Iya. Tidak. Habis itu jangan lupa ibadah. Nah, ya. Kalau dari lu Pris gimana nih? Mungkin ini sekaligus closing statement kita gitu kan. Jadi gue peres banget kayak gitu. itu mengingatkan lo Tam. Jadi ini kan bisa di play terus. Jangan lupa ibadah, jangan lupa ibadah gitu kan. Tagline. Iya, gimana. Kalau gue lebih ke ngebacain hashtag lo aja ya. Jangan anti pengadaan lah. Nah, ya kan? Jangan anti. Kedengerannya sih ribet ya, rumit ya. Udah gitu kita tahu sendiri kalau misalnya di kayak model-model riset-riset ICW itu pengadaan tuh punya klasifikasi sendiri tuh korupsi. Nah kan ngeri kan. Orang udah takut tuh pertama. Tapi semakin lo kesini semakin lo baca-baca, oh gini. Jadi kan lo juga udah lebih tahu ya. Dan hal-hal itu kan akan menghindarkan selama lo bekerja nanti ke depannya, menghindarkan potensi-potensi fraud atau kayak potensi-potensi ya yang riskan itulah gitu kan. Biar lebih enak juga. Apa salahnya sih kita ngebuka pikiran buat informasi baru lah. Nah, ya kalau menurut gue kita jadi bisa Jadi bisa memberikan merefleksikan kepada teman-teman di luar sana, anak-anak milenial di luar sana, baik yang PNS ataupun yang enggak. Kalau pengadaan barang dan jasa itu tetap bisa kita lakukan dengan asik kok, tanpa harus nyenggol-nyenggol ke fraud. Oke, nah tetap bisa asik ya, selagi kita tahu aturannya tadi ya. Jadi ya kalau dibilang mungkin ngeri-ngeri itu mungkin zaman dulu kali ya. Maksudnya, dan gue secara pribadi nih walaupun memang belum terlibat langsung gitu ya, maksudnya dalam arti kata sebagai pelaku yang ini ya aktif banget gitu ya, melihat dan mendengar gitu ya udah semakin baik loh. Jadi teman-teman jangan takut lagi dari yang zaman dulu. Jauh kan? Udah banyak. Sekarang kan kita enaknya kita tuh temenan sama teknologi. Bener. Yang ngebantu juga lah kayak gitu, ngurang-ngurangin tatap muka. Nah, ya kan jadi kayaknya apa ya, semakin kesini tuh ya benar tagline ini jangan anti pengadaan. Mungkin itu dulu kali yang menakutkan atau yang membahayakan gitu ya. Dan itu pun kalau kita memang jalan seperti yang Tama bilang, ikutin aturan yang berlaku, gitu kan, kerjain gitu, dan jangan lupa banyak-banyak ibadah. Gitu ya seharusnya Tuhan juga tetap menuntun kita, gitu ya, keep on the track, gitu ya. Dan semoga kita juga dipertemukan dengan teman-teman atau partner yang memang satu visi misi gitu ya. Ya jadi satu frekuensi. Satu frekuensi biar nyambung ya Tam ya. Kayak kita gini cukup satu frekuensi ya. Jangan terlalu ketinggian. Statement itu dong, balik lagi integritas. Oh integritas. itu penting. Ya jadi ya semoga apa yang tadi disampaikan Tama dan Prisi gitu ya. Kalau kita jangan anti pengadaan gitu ya. Ya tetap aja nih dengan peraturan yang berlaku ya kita pelajari tuh. Gue setuju banget tuh kalau istilahnya kecemplung tapi nggak tahu aturannya, bisa jadi itu yang membuat kita melakukan kesalahan gitu karena kita nggak tahu aturannya. Betul ya kan. Harusnya orangnya bereaksi adalah mungkin dia punya dapat gambaran serem nih. Iya. Harusnya bereaksinya dengan dia mengimprove diri, dia baca. Nah, gitu-gitu. Oke. Karena kalau menurut gua, kalau misalkan segala sesuatunya tetap di mentor sama seniornya gitu, menurut gua itu nggak akan cukup ya. Nggak akan cukupnya kenapa? Karena kan kita juga punya kesibukan gitu ya. Bisa jadi itu memang tugas rutinnya dia, bisa jadi juga enggak gitu. Jadi maksud gua kalau misalnya tetap tetap kita bisa mengimprove diri sehingga akhirnya nanti kita udah tahu nih kalau kita mau nanya sama senior kita, mentor kita gitu kan, hal-hal yang emang kita nggak paham gitu. Jadi kita lebih terarah aja. Dan kalau tadi dengar istilah UKPBJ gitu ya udah intinya sebenarnya ketika kalian terlibat ya kalian nggak sendirian. Ya kan ada wadah untuk dimana kita belajar, ya nggak Tam? Kita juga punya
instansi pembina kan. Iya, nah itu dia sih UKPBJ di tingkat kementerian. Iya, itu tingkat yang bisa kementerian, menjadi betul. tempat kita untuk sharing, ya kan, Betul. tempat kita belajar Betul. gitu. Jadi teman-teman ketika memang teman-teman dilibatkan atau nantinya mungkin ditawarin gitu ya, jangan lagi takut gitu. Ya. Buka aja dulu, belajar aja dulu gitu kan. LKPP Belajar juga deket. Nah, belajar gak ada ruginya ya. Benar. Seandainya nanti pun kalau kayak gue ya diikutin pelatihan, ikut gitu. Ikut workshop atau apa, ikut gitu. Urusan nanti terlibat langsung atau enggak itu nanti. Yang penting ya gue mengisi diri gue. Iya. Ya. Setuju Oke, setuju ya dengan Setuju itu ya. dong. Oke. Dan tak terasa kita udah cukup panjang nih ngobrol-ngobrolnya. Ternyata ya. Lagi Jadi tenang. lagi dong. Oh gitu, oke, ini tolong dicatat nih, lagi dong katanya, berarti next event lagi dong, jangan susah-susah nih ya bintang tamu kita, karena emang yang di depan saya ini orang-orang sibuk, ya. Sampai akhirnya kita bisa sore begini ketemu, karena memang yang diundang ini bukan orang sembarangan. Waduh. Luar biasa, semoga diskusi kita ini bisa juga nyampe ke teman-teman kita ya, Mudah-mudahan. ya, dan bermanfaat buat yang menyaksikan semuanya ya. Amin. Oke, dan mungkin itu aja. Terima kasih untuk kesempatannya dan kepercayaannya yang dia berikan kepada kita gitu ya untuk sharing hari ini. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya gitu ya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan episode-episode yang lebih menarik. Lebih menarik lagi. Ya, jangan sampai berhenti di sini. Iya, jadi mungkin nanti kita ketemu lagi. Prisi udah terlibat langsung, PPK gitu kan. Tama beneran udah jadi PPK gitu kan. Wah, luar biasa, ini akan lebih hangat lagi, akan lebih seru lagi. Oke. Di close the door aja. Nah, oke, siap. Coba kita tanya lagi audiens kita, ada nggak yang mau nambahin gitu? Oke, ayo. Adakah yang mau nambahin lagi dari diskusi kita di sore hari ini? Iya. Silahkan teman-teman. Ada, Pak Tio masih setia nih. Iya. Pak Tio ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin ke teman-teman di rumah? Ya, mungkin closing statement juga lah. Siap. Karena juga mungkin sudah kepanjangan ngobrol kita nih. Siap Pak. Aus, kasihan narasumbernya aus. Udah kode dari tadi Pak itu mereka. Ya, mungkin pesan-pesan aja buat ASN milenial, ya angkatan Agnes dan seterusnya yang baru-baru nanti. Jadi memahami pengadaan itu jangan terjebak sama frase pengadaannya, karena kalau kita baca, mungkin Mbak Prisi sudah baca aturannya, ruang lingkup pengadaannya itu luas banget, mulai dari perencanaan sampai di nanti pembayaran dan pelaporan gitu. Ya. Jadi kalau kita ngomongin pengadaan, sebenarnya ngomongin bagaimana memanage sebuah organisasi gitu. Nah, kalau kita belajar pengadaan berarti belajar manajemen. Dan manajemen siapapun, bukan cuma pelaku pengadaan, butuh ilmu tentang manajemen. Dan dimanapun teman-teman nanti ditempatkan, mau itu memang di bagian pengadaannya sendiri atau di bagian teknis lainnya, pelayanan masyarakat, mungkin pasti butuh ilmu tentang manajemen. Dan memahami pengadaan berarti sudah paling tidak setengah memahami tanggung jawab nanti di bagiannya masing-masing gitu. Jadi jangan terlalu terjebak, wah ngeliat pengadaan tuh mikirnya udah vendor aja, enggak gitu. Karena cakupannya sangat luas gitu. Dan tujuan dibentuk disusunnya program ini pun supaya biar pengadaan tuh dianggap nggak berat gitu loh, dianggap enteng gitu loh. Bukan yang entengin, tapi dia emang simple kok, sederhana memahaminya gitu loh. Mungkin itu Mbak Agnes, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih juga buat teman-teman kita yang udah setia ngikutin podcast kita ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Boleh dulu dong. Ini suatu hal yang bisa dilihat lagi 10 tahun lagi lo bisa lihat lagi Tam. Yang kayak tadi gue bilang, jangan-jangan 10 tahun lagi udah PPK. Berisi, who knows? Oh ya, kalau buat sharing-sharing kepala satker, ya siapa sih yang nggak mau nanti karirnya naik terus? Ada nggak sih yang mau terus jadi pelaksana? Iya kan? Iya sih. Ya minimal ruangannya naik lah dari lantai ini naik ke atas gitu. Diharapkan kan kita nanti akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Dan kemampuan akan pengadaan barang jasa seperti yang dari Pak Tio bilang, itu suatu hal yang sangat diperlukan, bahkan berguna ketika nantinya kita menempati posisi tersebut. Jadi
ya udah siap-siapin diri aja ya. Siap-siap. Ya kan pengadaan yang nggak ngada-ngada, ya kan? Ini gampang tapi nggak gampangin, ya kan? Oke, demikian saya Agnes Febrianti dan bintang tamu saya. Iya, saya Tama. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Woi. Thank you.